Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sebenim Syadad Eskomemkom. Kali ini kita berjumpa secara online dalam mata kuliah multimedia. Kali ini adalah pertemuan kedua ya. Kemarin kita pertemuan pertama pengantar perkuliahan dan juga pengantar multimedia. Secara umum mengenai multimedia yang akan kita bahas mengenai selama satu semester. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu untuk mengisi absensi secara online di Google Classroom ya, supaya jangan lupa. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Baik, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya. Nah, kita berdoa itu ya supaya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik, saya akan share materi kuliahnya. Oke, kita atur dulu supaya tidak mengganggu ya. Oke. Nah, ini materinya berupa PowerPoint sudah saya share ke Classroom ya. Jadi nanti kalian bisa mengulang-ulang ya penjelasan dari saya dan juga bisa melihat berupa materinya berupa PowerPoint dan juga video. Oke, kita mulai saja. Nah, teks ini sudah dikenal ya, teks menurut historical, menurut sejarah yang sudah disusun oleh orang-orang yang menemukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, yaitu berupa penemuan-penemuan simbol atau artefak-artefak yang ditemukan di Mesir ya 6.000 tahun yang lalu. Wah, ya tapi kalau saya pribadi sebetulnya ya kita pelajari sejarah, kita pelajari, tapi secara tentu jujur saja saya masih kalau dibilang percaya 100% ya 80% lah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ya ini yang ditemukan oleh manusia. Telah ditemukan artefak yang isinya mengenai teks-teks berupa tulisan piktograf ya, dinamakan piktograf. Itu yang ditemukan ya. Nah, bisa jadi masih banyak artefak-artefak lain yang belum ditemukan. Sehingga sejarah akan terus bisa diupdate ketika ternyata ditemukan lagi peradaban yang lebih tua daripada Mesir di atas 6.000 tahun ternyata sudah ada teks. Nah, itu sejarah akan diupdate kembali. Nah, itu maksud saya percaya tidak 100% karena bisa jadi sejarahnya diupdate ya, sejarahnya berubah begitu ya. Jadi menurut sejarah yang sudah ditemukan, menurut sejarah yang sudah dianalisa oleh para pakar sejarah berdasarkan bukti-bukti penemuan artefak ya, artefak mengenai teks ini ditemukan 6.000 tahun yang lalu di Mesir dengan penggunaan simbol-simbol ya, simbol-simbol tertentu. Teks semacam ini disebut piktograf. Nah, kalau kita lihat ini sekarang itu sedang ramai diperbincangkan ya setelah ditemukan peradaban atau konon katanya ada peradaban tua di Indonesia, di Cianjur tepatnya, kalian sudah tahu, yaitu di Gunung Padang ya, bahwa peradaban Gunung Padang itu diperkirakan lebih tua dari peradaban Mesir menurut para peneliti ya. Diperkirakan peradaban Gunung Padang itu sekitar 12.000 tahun atau 13.000 tahun. Itu kan masih perkiraan-perkiraan seperti itu. Artinya apakah peradaban manusia zaman dulu yang ada di Gunung Padang itu sudah menggunakan teks? Nah, itu pasti berubah ya historikalnya, sehingga historikal ini bisa saja berubah seiring ditemukannya bukti-bukti peninggalan peradaban nenek moyang kita zaman dulu. Ya, oke. Nah, menurut historical yang ini bahwa teks yang paling tua itu
ditemukan atau berada di Mesir sekitar 6.000 tahun yang disebut piktograf ya. Teks mat itu gambarnya bisa kalian lihat, piktograf yang merupakan awal dari seni gambar yang merekam objek atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat, kita analisa teks-teksnya, memang di situ ya saya tidak belajar teks piktograf ya, kalian silahkan pelajari, mungkin di internet sudah ada apa arti dari simbol-simbol ini. Kalau kita lihat ini simbolnya berupa gambar-gambar, ada gambar burung kalau yang bisa kita kenal ya, ada gambar mata, ada gambar apa lagi itu, ya banyak lah ya. Nah itu disebut nama atau simbol atau teks semacam ini disebut piktograf ya. Piktograf itu adalah sebuah jenis teks yang berupa gambar. Nah, untuk peradaban Mesir ini ya, bentuk piktograf yang dipakai di Mesir ribuan tahun yang lalu ini dikenal dengan hieroglif ya. Nah, kita belajar multimedia, kita belajar dulu ke belakang supaya nanti bisa kita bisa tahu historical dari teks ini ya. Karena multimedia itu kan tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, ini peradaban paling tua ya, atau informasi nenek moyang kita itu menggunakan multimedia itu berupa, atau medianya itu berupa tulisan teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Ya, oke, itu jadi keterhubungannya seperti itu. Oke. Kalau kita berbicara sejarah ya, kalau kita berbicara sejarah ya, saya bukan jurusan sejarah ya, tetapi sejarah itu kita harus menggali lebih dalam dari berbagai aspek kalau kita ingin mempercayai atau mempelajari sejarah. Karena saya pribadi ya, sejarah yang ada di dunia ini tidak semuanya itu 100% benar. Karena sejarah yang ada itu biasanya dibuat oleh, terutama kalau dalam kasus-kasus peperangan gitu ya, itu sejarah itu tentunya dibuat oleh pemenang perang. Pemenang perang itu apakah objektif atau tidak kita bisa telusuri bagaimana atau siapa yang menyusun sejarah itu, apakah dia objektif atau di belakangnya itu ada sesuatu yang ya kita tahu sendiri. Kalau kalian lihat informasi-informasi terakhir mengenai sejarah, banyak sekali sejarah-sejarah yang direvisi, banyak sekali sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan antara satu pihak dengan pihak lain, itu bertentangan gitu ya, tidak sesuai. Nah, makanya untuk teks ini kita temukan, saya kira ini relevan informasi ini, tapi dengan garis bawah ini bisa kita pegang ketika belum ditemukan update untuk sejarah ini. Oke, kita lanjut. Kata simbol dalam bentuk apapun ya, lisan ataupun tulisan merupakan sistem komunikasi yang paling umum digunakan. Oleh karena itu, teks merupakan elemen visual yang vital dalam produk multimedia. Ya, karena merupakan keterangan dari produk multimedia tersebut ya. Kalau kita misalnya membuat poster, gambar apapun itu, ketika tidak ada keterangan, maka receiver atau orang yang membaca pasti melihat gambarnya. Tetapi kalau ada keterangan, dia pasti akan lebih mempercayai keterangannya dan menyimpulkan gambar itu sebagai gambar yang sesuai dengan apa yang ditulis di situ keterangan ya. Keberadaan teks dalam media itu harus memiliki arti baik berupa kata maupun kalimat ya. Jadi kejelasan arti dan kepadatan kata menjadi pertimbangan utama dalam pemakaian elemen teks, dan harus digarisbawahi ketika kita belajar multimedia teks maka harus sesuai dengan aturan-aturan untuk ilmu-ilmu mengenai teks. Itu kalau Indonesia ya harus sesuai dengan ejaan EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Ya, artinya kita harus, ketika kita menggunakan teks, kita harus lihat juga ejaan yang disempurnakan. Artinya akan terus berkembang EYD-nya. Karena kita tahu gaya bahasa itu dari waktu ke waktu terus berkembang. Nah, kita lihat ada kata-kata serapan, kemudian ada kata-kata yang tidak resmi atau tidak formal dari setiap daerah. Itu juga akan mempengaruhi penyampaian informasi yang menggunakan teks, penyampaian informasi melalui multimedia yang menggunakan teks. Karena
seringkali satu kata itu dari satu daerah ke daerah dan daerah yang lain itu berbeda, ya. Apalagi kalau bahasa daerah, kalau bahasa Sunda ya kalian tahu sendiri ya, kata-katanya sangat beragam sekali gitu ya. Tong itu kan kalau bahasa Sunda itu ulah, tapi kalau di daerah Banten tong itu kan panggilan untuk anak laki-laki yang anak muda laki-laki ya. Sehingga akan memiliki banyak makna yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sistem komputer kita akan berbicara soal multimedia yang akan kita desain, yang akan kita rancang dalam sistem komputer. Nah, dalam sistem komputer kita kenal yang namanya font, ya. Font. Kalau kalian gunakan aplikasi untuk membuat dokumen seperti Microsoft Word atau Office lah gitu ya, itu dikenal dengan font, ya. Nah, kita lihat font itu apa sebetulnya? Apakah betul definisi yang sering kita tentukan? Tolong buat sebuah surat ya, surat ke misalnya ke Kemendikbud dengan format font menggunakan Times New Roman ukuran 12. Apakah betul kata-kata tersebut? Nah, kita lihat. Kalau dalam bahasa komputer, definisi font itu merupakan kumpulan karakter dengan ukuran dan jenis tertentu yang dimiliki oleh keluarga sebuah typeface. Nah, jadi sebenarnya ya sah-sah saja sebetulnya. Kita mendefinisikan Times New Roman itu font. Padahal sebetulnya kalau kita lihat font itu merupakan ya kumpulan karakter dengan ukuran dan jenis tertentu yang dimiliki keluarga typeface. Maka jenis nama-nama font itu disebut typeface sebetulnya, ya. Typeface. Jadi kalau kita lihat Times New Roman itu bukan font tapi typeface. Sedangkan font ya bisa disebut font juga, tapi font lebih lengkap. Jadi Times New Roman ukuran 12 poin. Nah, itu bisa disebut font karena dengan atributnya ya menurut definisi ini. Oke. Dalam sebuah typeface, kumpulan font mempunyai karakter tarikan garis yang seragam beserta ukuran-ukuran dan jenisnya ya. Contoh typeface adalah Helvetica Courier Times New Roman. Sedangkan yang disebut font contohnya adalah Courier 11 poin cetak tebal. Itu disebut font. Jadi kalau disebut font itu harus lengkap dengan atribut yang lainnya ya, dengan propertiesnya. Itu contohnya ya. Jenis atribut umum yang dipakai oleh font adalah tebal, miring, kemudian underscore, underline atau outline ya, bold, justify dan lain-lain. Nah, sedangkan ukuran dalam komputer kita, sistem komputer kita, ukuran untuk sebuah font itu adalah point, bukan sentimeter, bukan milimeter, tapi point. Nah, kalau kita konversikan ya, 1 point itu adalah 0,0138 inci atau sekitar 1/72 inci ya. Jadi makanya saya ketika pertama kali menemukan atau belajar komputer ya, belajar Microsoft Word, ini 12 itu apa? Sempat saya terpikir ini 12 atau 14 itu ukuran apa? Sentimeter bukan, apakah milimeter? Ketika saya cek milimeter juga bukan. Ternyata ya ketika belajar multimedia itu ditemukan bahwa PT itu adalah poin. Ukurannya 1 poin adalah 0,0138 inch ya. Atau 1 berbanding 72 inch. Makanya sangat kecil. Oke, kita lanjut. Nah, pengelompokan font. Kita sering melihat ada Times New Roman, Century, Schoolbook, ada Bookman Old Style, Palatino dan lain-lain. Nah, secara garis besar ya, font itu dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama serif, yang kedua sans serif ya. Itu serif dan sans serif itu merupakan cara yang paling sederhana untuk pengelompokan sebuah font. Di mana serif itu merupakan dekorasi kecil pada ujung-ujung huruf tersebut dan sans itu merupakan bahasa Perancis yang artinya tanpa. Jadi kalau sans serif itu tanpa dekorasi ya. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis huruf yang kalau kita lihat ada Arial,
ya, kemudian ada Times New Roman, Center School Book. Kita bisa melihat perbedaan apakah huruf tersebut itu ada dekorasi di ujung-ujungnya atau tidak. Maka ketika tidak ada dekorasi, kita bisa sebut serif, kategori serif, ya. Nah, sedangkan kalau tidak ada dekorasi, kita sebut sans serif. Sedangkan kalau ada dekorasi, bisa kita sebut serif. Ya, contoh serif yang ada dekorasi Times New Roman. Kita lihat karakter huruf T di Times New Roman yang contoh di sini. Kita lihat di sini anotasinya tidak diaktifkan. Oke. Nah, ini kita lihat ini ada lakukan itu namanya dekorasi. Sedangkan untuk contoh seperti huruf ini Arial itu tidak ada dekorasi maka disebut sans serif. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini. Kalian pasti sudah paham. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah terminologi penyusunan teks. Jadi teks itu dia punya properties, ada terminologinya, ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa terminologi atau ada beberapa istilah dalam teks. Teks itu ada yang namanya descender, ada yang namanya counter, ada yang namanya ascender, ya. Ada X high, ada cap line, ada min line, ada baseline. Nah, kita lihat di sini. Ukuran font merupakan jarak dari ujung atas huruf kapital sampai ujung bawah huruf seperti G atau Y. Jadi kalau ukuran font yang 12 poin itu bukan ukurannya itu dari paling atas huruf besar seperti Y dan paling bawah huruf kecil seperti P, itu 12 poin. Kemudian ada lagi descender, ya. Oke, sebelum descender kita lihat dulu. Jarak dari baris satu dengan baris lainnya disebut leading. Ya, jadi yang kita sebut spasi itu punya arti yang ganda, ya. Ketika kita ingin memisahkan satu kata dengan kata yang lain, bisa kita memang sebut di keyboard itu ada spasi. Tapi kadang kita juga dalam memisahkan baris satu dengan yang baris yang lain itu disebut spasi juga. Padahal sebetulnya ya bukan, ya. Kalau kita lihat di sini, dalam istilah komputer, jarak dari baris satu dengan baris yang lain, yang sering kita di situ ada berapa spasi, satu spasi, dua spasi, kita sebutnya satu spasi, dua spasi, 1,5, ya, atau kita definisikan atau tentukan secara exactly dengan point di pengaturan Microsoft Word, itu sebetulnya namanya leading, ya. Nah, supaya informasi kalian tahu dalam dunia komputer, ya, itu leading. Leading itu adalah jarak dari satu baris dengan baris yang lain. Jadi kalau kita lihat kalian format membuat skripsi atau makalah sering ditentukan oleh dosen itu formatnya silakan buat makalah dengan page layout left 4 cm, top 4 cm, right 3 cm, bottom 3 cm, kemudian dengan huruf Times New Roman 12 poin dengan spasi 2. Nah, itu sebetulnya leading kalau dalam istilah komputer. Dengan spasi 2 itu artinya jarak baris satu baris dengan baris yang lain. Jadi leading itu sebenarnya spasi yang ditambahkan secara otomatis di bawah descender, ya, jadi batasan. Apa descender? Ya, descender itu adalah jarak dari huruf kecil dan batas. Oke, ini saya revisi sedikit, belum saya betulkan. Ini di gambar descender itu di atasnya di sini, yaitu jarak dari huruf kecil dengan batas atas huruf besar itu ascender. Ini saya revisi, ya. Ya, jadi ada cap line, ada min line, ada baseline, ada batas paling bawah huruf kecil. Jadi apa itu cap line? Ini yang paling atas di sini. Cap line itu adalah jarak teratas dari setiap huruf besar. Ketika kita punya huruf besar, ada garis atas yang ini yang dihitamkan paling atas itu disebut cap line. Ini membedakannya mudah karena kita tahu kalau mengetik huruf besar ada caps lock, maka kita ambil dari situ. Ada cap line itu ya bukan diambil, maksudnya
istilah ini supaya mudah dalam kalian memahami, ingat saja ke caps lock. Caps lock itu adalah untuk membuat huruf besar. Maka kalau di sini ada cap line, maka cap line itu adalah garis maya horizontal yang menjadi batas paling atas dari setiap huruf besar, ya. Yang kedua ada min line. Min line apa itu min line? Min line adalah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas atas dari setiap huruf kecil seperti A, C, M, N, I, O, ya. Itu min line. Ada lagi baseline. Nah, baseline itu jarak adalah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas paling bawah setiap huruf kecil, ya. Selain dari yang punya apa ini, yang punya kaki atau buntut, ya. Seperti P, Q, ya. Kemudian ya seperti T, D, A kecil, C, M, N, O, R, S, T itu garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bawah dari setiap huruf yang tidak mempunyai kaki itu disebut baseline. Nah, sedangkan jarak dari baseline ini ke paling bawah itu disebut descender. Oke, descender. Oke, saya revisi dulu sebentar supaya tidak salah. Oke. Ini ascender, ya. Nah, ini disebut ascender dan yang di bawah ini disebut descender. Oke, kita save dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi itu terminologi teks, ya. Jadi dalam penyusunan atau pembuatan teks secara ilmu komputer itu ada terminologinya. Ya, jadi kalau kalian bikin software penyusunan teks secara custom, itu bisa didefinisikan jarak ascendernya berapa, jarak descendernya berapa, cap line-nya, jarak cap line dengan batas bawah huruf kecil berapa gitu, ya. Yang disebut tadi kita sebut ukuran font, yaitu dari batasnya dari cap line sampai batas paling bawah setiap huruf kecil seperti P dan Q atau G. Oke, kita lanjut, ya. Nah, tadi kita tahu dalam sistem komputer kalian harus bisa membedakan apa itu spasi, apa itu leading, apa itu kerning. Nah, ada lagi kerning. Apa itu kerning? Kerning itu adalah jarak antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jadi jarak antar huruf dalam satu kata atau spasi antar pasangan karakter disebut kerning. Ada jarak dari satu baris ke baris yang lain disebut leading, ada jarak dari satu karakter ke karakter lain disebut kerning. Kalau di dalam Microsoft Word bisa sebetulnya kita atur ketika kita buat judul, skripsi terlalu panjang, mau kita pepetkan, tinggal kecilkan saja kerningnya di pengaturan Microsoft Word, ya. Kalau yang berbasis vektor atau berbasis bitmap, kita bisa tarik saja langsung, ya, jadi pipih. Itu karena berbasis gambar. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasannya yang tadi, ya. Oke. Nah, ada lagi X high. X high itu adalah jarak dari setiap huruf kecil atau dari baseline ke min line. Itu disebut X high. Ada lagi X width, yaitu lebar dari sebuah huruf. Dan ascender dan descender. Oke, kita lanjut. Nah, jenis teks dalam sistem komputer. Nah, ini juga penting bagi kalian, harus tahu historical atau sejarah ditemukan teks dalam sistem komputer itu bagaimana sih. Nah, ini sejarah perkembangan teks dalam sistem komputer itu seiring dengan perkembangan teknologi komputernya. Kita tahu bahwa komputer itu berkembang dikategorikan dalam generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, generasi keempat,
dan sampai sekarang generasi yang sudah sangat sudah 64 bit ya. Nah, jadi ketika komputer pertama ditemukan, bagaimana sistem teksnya? Nah, ini dijelaskan di sini ya. Dalam memori komputer, data karakter atau huruf itu harus disimpan dalam kode biner ya. Seperti kita tahu, semua hal yang kita temukan dalam sistem komputer itu bisa dikonversikan dalam bentuk biner, baik berupa video, gambar, audio, teks, dan lain-lain. Itu pada dasarnya adalah ketika kita breakdown ke dalam, kita telusuri, itu ternyata semuanya itu didasari oleh kumpulan angka biner. Karena seperti kita tahu bahwa listrik ya atau komputer ya listrik itu atau ya elemen dasar komputer terbuat itu kan adanya aliran listrik. Listrik itu pada dasarnya hanya mengerti dua hal, yaitu nyala dan mati. Nyala dan tidak nyala ya. Nah, tapi karena kemampuan komputer untuk membaca sesuatu itu juga kemampuan manusia dalam mendesain komputer ya secara kompleks, sehingga yang awalnya hanya 1 itu artinya hidup atau nyala dan 0 itu artinya mati atau tidak nyala, dikombinasikan ketika 1 nyala 0 mati. Kalau 1 nyala-nyala artinya apa? Atau 1 0 atau nyala mati artinya apa? Seperti kita belajar sandi ya, sandi. Maka 1110 itu artinya apa? 1100 itu artinya apa? Terus gitu ya, dikombinasikan sehingga sampai saat ini sudah 64 digit angka biner untuk merepresentasikan satu perintah. Jadi kalau kalian mengetik satu huruf dalam keyboard, klik itu langsung memerintahkan sistem komputer untuk mengetikkan dalam layar itu huruf H. Ketika dia memerintahkan itu, maka 64 digit, kalau sistem komputernya 64 biner ya, 64 digit angka biner yang perintahnya itu berupa 60 digit angka biner kombinasi 0 dan 1. Kalau komputer generasi sekarang. Kalau komputer generasi keempat itu hanya menggunakan 4 digit angka biner. 4 digit itu, maka kalau 4 digit angka biner bisa 1111 atau 1010. Nah, kalian belajar di struktur data ya kalau nggak salah. Itu bagaimana mengkonversikan dari angka biner ke teks atau ke angka desimal. 1100 berarti angka berapa? 1100. Kita lihat di situ satunya itu ada 1248 ya. Yang satunya dijumlahkan. Jadi tapi dari belakang. Kalau 1100 berarti itu 8 tambah 4 berarti angka 12. 1248. 1248 1100 maka 4 tambah 8 ya 12 betul. Kalau 0011 maka 1 tambah 2 maka itu adalah desimalnya angka 3. Kalian belajar di mata kuliah yang lain mengenai konversi angka desimal ke biner dan juga pengkodean yang lain ke biner. Nah, dalam sistem komputer sesuai dengan perkembangannya, ya ada beberapa standarisasi kode karakter yang digunakan. Dikenal dengan ada yang namanya BCD, SBCD, EBCD, ASCII 7 bit, ASCII 8 bit. Ini sesuai dengan perkembangan komputer. Kita lihat kodifikasi teks dalam sistem komputer yang pertama disebut BCD atau binary code decimal. Jadi ini digunakan pada komputer generasi pertama. Nah, pada komputer generasi pertama ini 1 byte itu disusun dari 4 bit. Jadi hanya menggunakan 4 digit kombinasi angka 0 dan 1. Ya. Kombinasi biner tersebut memungkinkan mengkodekan sebanyak 2 pangkat 4 kode. Ya, berapa? 2 pangkat 4 itu 16. Tapi dari 16 tersebut hanya dipakai 10 kombinasi saja. Kode BCD hanya mengkodekan 10 kode digit desimal, yaitu angka berbasis 10 mulai dari 0 sampai sekarang. Kalau kalian amati
jenis komputer yang menggunakan BCD sampai sekarang itu masih digunakan. Coba tebak. Kira-kira peralatan apa yang saat ini masih menggunakan ya pengkodean teks BCD menggunakan 4 digit angka biner. Ya, sering kalian temukan itu di pertokoan atau warung-warung ya. Kalau Alfa Indo udah nggak pakai ya, udah pakai komputer. Kalau di jongko-jongko ya, si Inci, si Ingkongko yang jual-jual punya itu, dia kalau ada orang beli langsung dihitung tuh pakai kotak-kotak. Nah, itu kalkulator yang sederhana untuk menghitung itu menggunakan pengkodean BCD di mana dia hanya mengkodekan menggunakan pengkodean 4 digit angka biner yang bisa menghasilkan angka dan juga mungkin ada tambah plus kurang bagi ya. Itu lebih kompleks dari itu, tapi pengkodeannya itu BCD. Jadi sistem komputer generasi pertama saat ini masih kita temukan yaitu berupa kalkulator. Makanya kenapa yang disebut komputer itu alat hitung? Karena secara historikal lahirnya komputer itu berdasarkan tadi kebutuhan manusia untuk menghitung ya. Kemudian teknologinya berkembang sampai saat ini gitu ya. Ya kalian lebih tahu lah ya historikalnya di mata kuliah yang lain, bisa kalian cek sendiri. Nah, yang kedua pengkodean teks itu disebut SBCD. Apa itu SBCD? Standard Binary Code Decimal Interchange Code ya. Nah, kalau pada SBCD ini tidak menggunakan 4 digit angka biner tapi sudah ditambah menjadi 6 digit. Nah, atau 6 bit dalam satu baitnya sehingga 2 pangkat 6 menghasilkan 64 ya. Itu digunakan pada komputer generasi kedua. Jadi komputer generasi kedua menggunakan 6 bit dalam satu baitnya sehingga kode yang bisa dihasilkan sebanyak 2 pangkat 6 atau 64 macam. Yaitu 10 digit desimal mulai 0 sampai 9, 26 karakter A hingga Z, dan kode 28 karakter khusus terpilih. Ya, jadi di sini sudah ada huruf yang awalnya generasi pertama belum ada huruf, sekarang sudah ada huruf yaitu A hingga Z dan ini karakter ya, huruf besar semua. Ya, hurufnya. Huruf besar semua A hingga Z dan 0 sampai 9 dan 28 karakter khusus terpilih. Apa itu karakter khusus terpilih seperti koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, mungkin tambah, persen dan lain-lain. Ya, nah, lanjut. Ya, pengkodean teks yang ketiga itu EBCD, Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Pada komputer generasi ketiga menggunakan basis 8 bit pada satu byte-nya terdapat 256 macam karakter namun tidak seluruh kombinasi itu digunakan. Nah, karakter yang dikodekan dalam EBCD yaitu 10 digit desimal 0 sampai 9, 26 karakter kapital atau uppercase A hingga Z, 18 karakter huruf kecil lowercase A hingga R, dan 25 karakter khusus. Nah, selalu ketika saya menjelaskan ini, pertanyaan dari mahasiswa itu, Pak, kenapa kok huruf kecilnya cuma A sampai R? Kenapa nggak A sampai Z? Nah, betul ya. Itu coba kalian cari penyebabnya kenapa. Itu jadi PR ya. Sekarang dicari kenapa pada pengkodean EBCD itu huruf kecilnya A hingga R. Wah, itu silakan dicari ya supaya kalian menggali lebih dalam. Oke. Kita lanjut. Yang perkembangan selanjutnya itu pengkodean teks ASCII 7 bit ya. ASCII itu American Standard Code for Information Interchange. Ya, atau ada yang menyebut sebagai American Standard Committee on Information Interchange ya. Nah, dikembangkan oleh ANSI atau American National Standard Institute, dipakai pada komputer generasi sekarang termasuk komputer mikro yang menggunakan basis 7 bit dalam satu byte-nya. Memungkinkan kombinasi sebanyak 27 atau 128 karakter. Lagi-lagi, ini belum disempurnakan,
Ya, jadi mungkin ini perkembangannya sama dengan MCDIC tadi, ya, tetapi ini sudah lebih banyak lagi. Tetapi karakternya, karakter huruf kecilnya masih sama, yaitu A sampai R. Jadi kode 10 digit desimal 0 sampai 9, kemudian huruf besar A hingga Z, huruf kecil A hingga R, 34 karakter kontrol dan 32 karakter khusus. Kalau karakter khusus, kalian sudah tahu tadi, tanda seru, koma, bagi, titik dua, ya, dan lain-lain. Ada karakter kontrol. Nah, di sini karakter kontrol itu ya seperti apa, insert, seperti F1, F2, ada shift, ya, ada tab, dan yang lainnya. Perkembangan selanjutnya itu ASCII 8 bit. Nah, baru ASCII 8 bit ini sudah sempurna yang kita temukan sekarang. Di mana? Ya, kita cek aja di keyboard, itu semua karakter itu menggunakan ASCII 8 bit, ya. Oke, mudah-mudahan paham semua. Kalau tidak paham silakan kalian cari sendiri di internet, ya, supaya lebih menggali lebih dalam. Oke, kita lanjut. Jenis format teks dalam komputer itu kita tahu ada yang namanya plain text atau unformatted text, atau sering kalian bisa bikin jenis plain text itu di sebuah software di Microsoft, di Office, di Microsoft, di sistem operasi Windows itu, di apa, notebook ya, notebook atau notebook, notepad, sebentar, sorry, ini udah malam soalnya. Nah, ini notepad, ya, notepad. Nah, ini jadi itu merupakan plain text atau unformatted. Jadi kalau dalam notepad itu tidak ada bold, tidak ada underline, tidak ada underscore, ya, hanya ukuran huruf saja di tampilannya. Itu jenis plain text, ya, unformatted text. Teks dalam hal ini adalah kode ASCII dan ASCII extension seperti Unicode murni. Sehingga awal mula, ya, untuk kalian ketika ingin membuat Unicode murni ini, ingin membuat tampilan website, ingin membuat website secara manual, bisa kalian gunakan Notepad. Kemudian ditampilkan dalam browser, ya. Itu belajar PHP awal dulu saya waktu kuliah di Unicom itu pakainya Notepad, ya. Nah, contoh plain text adalah pada saat kita mengetik dengan menggunakan Notepad, plain text berjenis MIME atau teks atau plain. Text file tidak berenkripsi, tidak mengandung embedded information seperti information font, tidak mengandung link dan inline image. Yang kedua itu RTF, formatted text atau rich text format. Nah, kalau ini sudah ada format seperti bold, diwarnain, garis bawah, dan lain-lain, ya. Nah, ini kalau di dalam Microsoft Word kita kan aksesnya DOCX. Kalau kalian save as itu juga bisa menjadi RTF, ya. Kalau pengen aman dari virus, silakan di save format Word-nya menjadi RTF. Kita dibuka, tidak ada perbedaan, sama saja dengan format DOCX. Oke, kita lanjut. Ini contohnya, ya. Nah, ini kalau ini cara penulisan bitmap font atau raster akan kita bahas nanti pada materi image atau gambar juga, ya, gambar. Jadi 0 itu diibaratkan itu tidak ada garis hitam, kalau 1 ada hitam. Yang ketiga hypertext. Nah, ini diperkenalkan oleh Ted Nelson pada tahun 1965. Hypertext adalah teks yang memiliki fasilitas linking, HTML, XML, ya. XML itu Extensible Markup Language, kalau HTML Hypertext Markup Language. Dan belajar ini HTML di pemrograman berbasis web, ya, yang pertama. Ini XML keunggulannya. Oke, ya. Nah, itu pertemuan kedua itu, ya, evaluasi pertemuan. Nah, ini ada soal evaluasi pertemuan ke-1 atau kedua mungkin, ya.
Oke, sebentar saya ubah dulu. Evaluasi pertemuan kedua. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Nanti akan saya evaluasi secara live, secara langsung di kelas ya. Jadi kalian silakan kerjakan di buku masing-masing. Kemudian nanti akan saya periksa ketika kita kuliah offline. Ya bisa secara lisan ya, atau ya disuruh ya nantilah dicek ya. Yang penting kalian kerjakan di buku ya. Oke, jadi ini soalnya. Oke, ini evaluasi pertemuan pertama. Sorry, itu betul. Evaluasi pertemuan pertama dan evaluasi pertemuan kedua nanti saya akan upload juga. Jadi kemarin saya lupa menjelaskan setiap pertemuan akan saya evaluasi. Kalau saya masukkan langsung sekarang. Sebentar ya. Ini tidak kemarin tidak terkopikan. Jadi nanti silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Evaluasi pertemuan pertama dan evaluasi pertemuan kedua. Nah, evaluasi pertemuan kedua soalnya adalah ini. Nah, ya, oke, kita share. Nah, soalnya mudah lah ya. Tinggal kalian memahami apa yang dijelaskan tadi. Jadi silakan jelaskan istilah-istilah di bawah ini. Ya, kalian harus bisa spasi, leading, kerning, font, typeface. Kemudian dari terminologi teks apa yang dimaksud scanner, capline, minline, dan baseline. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian pelajari, kalian baca, kemudian kalian pahami, kalian resapi, cermati, renungkan. Ya. Nah, mudah-mudahan itu selalu diingat ya nanti materinya sampai nanti bisa kalian kembangkan sendiri materinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa sholat untuk muslim dan jangan lupa beribadah untuk umat yang lainnya di luar agama Islam. Silakan selalu saling menjaga ya, terutama dalam masa pandemik ini. Selalu laksanakan 5M ya, 5M, 3M, 4M ya, silakanlah pokoknya itu ya. Protokol COVID kalian lakukan ya, semata-mata untuk untuk berusaha terhindar dari COVID-19. Terima kasih, kita tutup kuliah kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe. Ini bukan YouTube ya, tapi nanti akan saya upload ke YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.